Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu nih, yaitu Kak Lydia dan Kak Esa. Nah, kita kedatangan kedua tamu yang ganteng dan cantik nih. Jadi sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Kenalkan, nama aku Satria. Dan nama aku Hana. Nah, terima kasih untuk kakak-kakaknya sudah menyempatkan diri untuk datang menemani kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen terhormat. Baik, sebelum itu, nah apa saja sih kesibukan kakak-kakak selama sekolah? Nah, kakak dari hari Senin sampai hari Selasa itu sekolah full day, pulang jam 4. Lalu hari Rabu pulang jam setengah 3. Hari Kamis dan Jumat pulang jam 1. Dan untuk Kak Lydia? Kalau Kak nggak full day, jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu Kak pulang jam 1. Habis itu ada kesibukan ekstra di SMA juga sekarang. Nah, waktu itu kan kakak berdua pernah menjabat sebagai pertami part 2. Kenapa sih kakak bisa terpilih menjadi pertami waktu itu? 2000 years later. Ya karena dipilih dari anggota kita. Benar. Habis itu ada pemilihan itu juga. Dan gimana sih rasanya pas kakak menjabat sebagai pertama dan pratami? Pertamanya kan nggak nyangka bakal kepilih karena aku sama kandidat satunya beda tipis poinnya. Terus pas pilih itu ya senang mau nyoba hal baru. Kalau dari Kak kepilih jadi pratami itu nggak nyangka sama diberi kepercayaan yang cukup besar, yang besar banget. Jadi bangga sih. Nah, baik saja, langsung saja kalau begitu biar nggak lama-lama lagi kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Bisa langsung dibaca oleh Hana. Pertanyaan pertama dari Dede Lanang. Setelah lulus nih Kak, ada nggak kata-kata dari pembina kalian yang kalian ingat banget atau bahkan masih menjadi motivasi hingga saat ini? Banyak sih, banyak banget. Sampai kita itu yang paling gini sih ya, kayak kita itu disuruh jaga tetap kebersamaannya, kekeluargaannya itu gitu. Apalagi waktu lomba-lomba itu pasti banyak banget kata-kata motivasi yang dikasih sama Kak Ni untuk kita. Jadi itu tertanam banget. Kalau dari kakak, mungkin yang paling kakak ingat itu waktu Kak Ni bilang kita mau lulus itu bukan kita ke kakak aja sih. Kamu itu punya bakat. Jangan berhenti cuma di SMP ini. Lanjutin kamu di SMK. Terus dari itu kak, apa namanya itu? Kau pikir terus mau ikut pramuka di SMK. Tapi SMK kakak nggak aktif, jadi kakak ikut di Saka. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, Saka Wirakartika 1611. pertanyaan selanjutnya dari SECC_div. Kenapa cicak nempel di dinding Kak? Pertanyaannya itu nanya. Apa mana coba? Karena dia merayapkan gak cuma di dinding aja, di tanah dia juga bisa loh. Yang nanya keterlaluan. Lanjut dari Indi_Sisi. Kak, gimana sih rasanya waktu Kak pertama kali ikut pramuka? Dia dulu deh, dia soalnya ada momen lucu kalau nggak salah deh. Pertamanya kan nggak ada yang ikut pramuka tuh selain kelas kakak. Kelas kakak itu cuma 5 orang cowok. Terus kelas lain nggak ada. Terus kakak tuh jalan ke sekolah itu bertiga sama Doni sama Gusari. Lalu ada namanya Kak Arya sama Kak Beni. Itu dia udah di sekolah. Terus kasih telepon dia. Ben, di mana? Dia udah di sekolah. Aku malu Cil masuk. Rame banget, nggak ada cewek, nggak ada cowok. Cowok aja, cewek aja ada. Terus kan niatan mau pulang tuh karena malu juga. Dulu Kak pengecut, sumpah pengecut. Terus karena banyak cewek itu kan Kak malu, tak kira ini pramuka ini khusus untuk cewek aja. Terus Kak ini maksa, ini masuk aja. Terus masuk, ya sampai sekarang udah jadi
hatinya di pramuka. Kalau dari Kak, nggak tahu ya kenapa bisa ikut pramuka. Tiba-tiba pengen aja. Habis itu waktu pertama kali ikut pramuka tiba-tiba diajakin lomba sama kakak-kakaknya, lomba video itu, video kreasi apa TikTok itu ya, tentang stunting. Oh, video TikTok tentang stunting itu lah, kayak kok seru gitu. Habis itu lanjut lagi ketemu kayak Kak Gayatri, Arsanti, Kak Mutiara gitu. Banyak pokoknya yang tak temuin. Habis itu lanjut sampai sekarang, sampai lulus. Wow. Nah, ada pertanyaan baru nih, lumayan lucu nih. Dennis Aditya, Kak, suka makan kadal goreng nggak? Mohon maaf, dia masih normal, nggak suka makan begituan. Mungkin kali dia kan suka. Nggak suka. Ngelihat kan pernah. Tidak patut. Pertanyaan selanjutnya dari SCNDEE_CHN. Kak, kok bisa dibuatin grup fans Kak Esa, Kak? Lo jujur ya, Kak disir gituin, sumpah. Coba disir gituin. Semoga angkatan selanjutnya nggak ada lagi. Aduh, serbu dia. DM IG-nya dia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari KSS Mike KC. Kak Esa sama Kak Lydia pernah ngerasa capek tidak waktu ikut ekstra pramuka? Pernah aja sih, pernah pasti. Karena banyak hal juga kan pastinya itu, apalagi jadi pengurus, habis itu ada kesibukan tugas di kelas, itu pasti pernah aja ngerasa capek. Tapi setelah ketemu sama teman-teman di pramuka itu, capeknya itu hilang bentar, habis itu sampai rumah capek lagi. Kalau ada kakak sih ada aja capeknya. Nah, juga orang tua itu kurang mendukung. Terus kesini tuh kadang dimarahin. Tapi kalau pas setelah ekstra tuh ada teman-teman ketawa-ketawa itu, langsung tawa hilang, langsung capeknya. Tapi sampai rumah lagi dimarahin lagi daun. Pertanyaan selanjutnya dari Evianavi YXZ. Kak, kalau bisa ada niat untuk masuk ke pramuka, Kak, kok bisa ada niat untuk masuk ke pramuka? Oh ya, karena ada demonstrasi ekstra ke kelas-kelas tuh. Kayaknya gara-gara itu Kak pengen ikut ya. Habis itu bilang seru gitu kayak. Habis itu waktu SD kan pasti pernah tuh ada pramuka itu di sekolah kan. Udah seru nyanyi gitu. Jadinya Kak pengen ikut gitu. Lah kakak sih cuma iseng aja. Ih, Kirain rame cocok bareng. Ternyata kelas kakak aja 5 orang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dita Merta. Kakak pernah cinlok gak waktu masa pramuka? Kak siapa nih? Mungkin Berdua. berdua kakak ya? enggak. Saya pernah, tapi dahulu. Nggak boleh bahas masa lalu. Jadi malu. Pertanyaan selanjutnya dari Doni NTFNX_. Kak Esa dulu udah pernah jadi jebak, Kak? Jujur belum, karena di SMK itu dipaksa sama wali kelas sama anggota kelas juga, dan kepilih jadi juara umum. Jaket sports car guys. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Lydia dari Candesu. Kak Lydia, Kak jadinya sama yang itu apa yang itu, Kak? Nggak ada khusus canda, nggak ada. Pertanyaan selanjutnya dari Kanian. Kak, gimana rasanya setelah masuk pramuka? Ya kakak seneng banget, terus bangga sama diri sendiri karena nggak semua orang bisa bertahan di pramuka. Semua orang bisa masuk pramuka, tapi nggak semua orang bisa bertahan. Lalu dari pramuka juga kakak kayak berani ngomong sama orang. Lu kakak kuncup, benar kuncup.
kuncup, ngecut. Ngomong di depan orang rame itu kayak kaki gemeter langsung. Pas debat misi-misi aja kak gemeter. Tapi sekarang ya udah enggak sih. Nasi nangis. Sepil. Kalau dari Kak seneng banget sih pastinya. Awal-awal tuh pasti kayak belum punya bukan belum punya teman, kayak masih canggung-canggung gitu kan. Tapi setelah sekian lama itu kayak udah punya nambah teman, kayak nambah pengalaman gitu. Pokoknya senang banget. Tapi waktu udah tamat sedih sih, karena nggak nemu orang-orang itu lagi di SMA. Itu kan beda pastinya. Betul. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Liliana Iluh. Kak, gimana sih rasanya pertama kali ikut ekstra pramuka? Sama kayak sebelumnya pasti takut, apalagi ada seleksi itu. Seleksinya itu pasti kayak tentang seleksi itu kan. Abis itu waktu seleksi itu gemetaran, abis itu ada pengumuman seleksi, lulus, seneng banget sih. Kak sih gugup karena ya yang tadi itu cowok cuma 5 orang. Oh iya itu juga. Pertanyaan selanjutnya dari DFFZXY. Kalau lompat-lompat aja bisa jadi tinggi nggak ya kak? Belum tentu nggak sih? Kakak sering lompat kok masih banyak. Tidur aja teratur. Ih, apa hubungannya? Orang itu teratur itu apa namanya? Meningkatkan tinggi badan. Pas masa pubertas. Ketawa. Ija ada hubungannya? Iya, ada cari aja di Google kalau percaya. Oke, carinya di Google, masih ketemu EDF ya langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ayu Juliantari _28. Gimana rasanya waktu kakak terpilih sebagai Pratama Putra dan Pratama Putri, dan apa saja kendala yang kakak alami waktu itu? Kalau Kak panjang banget sampai tidak bisa diceritakan. Mungkin bisa diceritain singkat aja kak. Enggak. Kalau kakak yang tadi itu juga bangga. Terus kendalanya di awal-awalnya ya mungkin banyak konflik karena kita belum menyesuaikan diri, karena dari dulu belum pernah megang kepengurusan, jadi kita belajar berorganisasi di sana. Itu aja sih. Wow, keren. Pertanyaan selanjutnya dari _Adit Z. Izin bertanya kak, gimana asal usul bisa dipanggil mama sama bapak? Itu Kak Ni yang buatin nggak sih? Itu Kak nih. Tiba-tiba aja. Terus karena kita namanya cerewet, nggak pernah atur, terus kayak galak juga ke anggota-anggota lain, makanya dibilang gitu. Nggak kok aku. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dari ABCD SKYZ. Kak, gimana caranya loncat? Izin bertanya. Yang pertama syaratnya itu punya kaki. Kakak ada komen. Pertanyaan selanjutnya dari PT.Wira_. Kak, gimana rasanya dibuatin? Oh, skip kak, sama soalnya. Pertanyaan selanjutnya dari Noni Komala _ Kak, selama di kepengurusan kalian sering berantem tidak kak? Banyak saksi mata yang sudah melihat. Jawabannya tidak. Wait a minute. Who are you? Tidur aja teratur. Ih, apa hubungannya? Orang itu teratur itu apa namanya? Meningkatkan tinggi badan. Pas masa pubertas. Ketawa. Ih, Ija ada hubungannya? Iya, ada cari aja di Google kalau percaya. Bener dah. Iya. Pernah berantem? Maaf, pernah
berantem nggak? Sering berantem. Pernah. Tapi berantem itu cuma bercanda aja. Habis itu baikan lagi ya. Ya. Dia yang ngobrol pastinya, bukan aku. Ya ini kan Pak Ega. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ini SRD. Harapan buat Sportsa ke depannya apa nih? Makin kaya. Betul. Semoga makin kaya. Habis itu semakin jaya, semakin maju. Ada AC, betul, ada AC, ada wifi, ada dispenser, ada lemari. Banyak ada TV. Lalu banyakin juaranya. Ya, Yang sama itu. Dan selanjutnya dari Ayah DSN.T. Kak, mau tanya, pengalaman apa aja sih yang udah kakak dapat semenjak masuk Sportsa? Banyak. Apa men dari mana men? mungkin Mungkin dari pertama masuk itu langsung diajak lomba. Nggak langsung sih, diseleksi dulu. Langsung diajak lomba MSC. Waktu itu kakak di bidang pioneering. Lalu langsung ikut kemah, terus lagi lomba sampai seterusnya. Dan kakak juga pernah ikut LT. Siapa lagi ya? Itu ya sih. Banyak pokoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kinaika. Kak, mau nanya nih, selama jadi pertama siapa sih yang paling lola di antara kalian? Ya jujur. Tapi akhir-akhir ini dia yang lebih nolak. Kan dah tamat bro. Ya, enggak sih, sama-sama Lola sih, tapi yang paling parah itu dia, kayak harus ngejelasin terperinci banget gini sampai teman kak itu gedek kayak mutiara, gedek sama dia karena dia itu nggak ngerti yang Oh, dimaksud. dia lebih nolak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Febia 14. Kak mau nanya nih, selama kakak join ke Pramuka dan jadi pengurus, ada nggak sih satu momen yang paling memorable banget dan kakak pengen ngulang momen itu lagi? Mungkin kakak pas enggak nangis kak. Mungkin pas manggang di permainan lapangan senamnya Kak Ari. Karena waktu itu kepengurusan kita masih utuh. Terus waktu apa ya? Waktu waktu pindah sekre ke ruangan sebelah. Itu juga senang banget kita ngerujak, terus pengurusnya masih utuh. Pokoknya rame lah ke sekrenya. Bener sih, kak sama, cuma tambahannya tuh kayak waktu ulang tahun kak nih, abis itu apa ya? Abis itu kita ada melukat bareng, abis itu apa lagi ya? Banyak. Banyak. Sampai gak bisa diceritain ya kak? Ya, tiap pertemuan tuh pasti ada momen-momen yang love banget. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari _DHR MST. Mau tanya nih kak, pernah nggak sih Kak Esa dan Kak Lydia nangis berduaan? Sih. Mungkin kalau berdua aja nggak pernah, tapi kalau rame-rame kayak sama pengurus yang lain pernah. Mungkin kak Edeka? Itu kan di depan aja berdua, kan yang di belakang ikut nangis juga. Kan berdua itu kayak beramai itu hitungannya. Pertanyaan selanjutnya dari Tadevita _ Kak Esa sama Kak Lydia, gimana caranya supaya kepengurusan kakak kompak terus? Dan bagaimana cara kakak menghandle anggota-anggota kakak? Kalau kepengurusannya biar bagus tuh kita gituin anggotanya ya, gimana ya, kayak tuntut mereka, kayak misalnya kalau nggak ada yang ngertiin tuh kita kasih tahu ini tuh gini-gini loh. Habis itu mungkin ya nyatuin pikiran-pikiran tuh susah banget, tapi kalian berusaha buat nyatuin mereka biar bisa satu pemikiran gitu, biar
kalian tuh gampang ngejalanin kepengurusan itu biar nggak ada konflik-konflik itu pasti. Tapi kalau konflik itu pasti ada aja, tapi untuk meminimalisir kita itu harus saling rangkul-rangkul sih kuncinya. Lah dari kakak mungkin Pratama sama Prataminya tuh nggak boleh cuek, itu yang pertama sih. Terus mana ya terbilang ya, kita tuh sama aja sih, harus cerewet. Kayak salah dikit, kayak kalau salah dikit langsung harus tahu. Oh iya, nggak boleh ada miskom gitu ya, miskomunikasi itu nggak boleh banget. Itu yang ngebuat kepengurusan kalian tuh jadi kayak ada konflik gitu ya, ada renggang gitu, miskomunikasi itu kesalahan utamanya. Nah, Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tu Satria. Kak Esa, gimana sih cara membentuk badannya? Banyak ke sepuh Kak Beni ya. DM aja Kak Beni. Tanya selanjutnya dari dia NND. Kakak-kakak kan udah purna dan lulus nih. Nah, gimana sih caranya biar bisa tetap deket dan akrab sama adik-adiknya? Kalau dengan Kak sih sempetin hadir aja ke sini. betul. Karena kalau kita nggak hadir-hadir ke sini tuh gimana kita mau kenal sama pengurusnya itu lah. Habis itu pasti sebelum tamat tuh kita kan ada pemilihan pengurus itu, kita harus kenalin ini dia itu gimana gitu. Habis itu dengan itu kita bisa kenal dekat sama adik-adiknya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Niluh Hani Chandra Ayu. Kak, apa aja kenangan yang paling manis dan indah selama kakak menjabat di pramuka, dan kenangannya itu seperti apa, Kak? Sama sih kayak tadi. Tapi tambahannya yang pas kemah keberapa tuh ya? Kemah 2 kali. Semi kemah tuh apa kemah dia? Pokoknya yang pas aku dikasih nasi nangis. Kemah pertama. Oh, yang kemah pertama. Dapat vibes nih. Pertanyaan selanjutnya dari Bisma Arya Wijaya. Kak Esa makannya berapa piring? Pak. Wow. Kok kaget lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hana Francisca. Kenapa kakak berdua nggak pernah akur, Kak? Pernah sih akur, cuma yang dilihat pas berantemnya aja. Bener, jarang dilihat yang akur-akur ya. Contohnya pas aku. Mungkin kalau serius aduh akur. Ya, Kalau bercanda berantem. Wow. Nah, karena pertanyaannya sudah habis dan waktunya sudah cepet Kurang banget. kok cepet nih kurang. Karena komen-komenannya itu dikit, Kak. Jadi kita dapat sedikit aja komen-komen yang lucu dan kyawo dari netizen terhormat. Terima kasih untuk kakaknya sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara Q&A hari ini. Untuk Q&A selanjutnya kalian mau sama siapa? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.